warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyati. Saya adalah mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Ibu Martini. ya, kami berasal dari kota Bandung. Ya, di sini kami akan membahas suatu materi yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, yaitu materinya adalah guru dan tugasnya dalam sudut pandang psikologi. Diharapkan teman-teman semua tonton ya sampai akhir. Oke, mari kita bahas ya. Sesuai judulnya yaitu guru. Berarti yang akan kita bahas adalah peran seorang guru. Ya. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada Bu Martini, kira-kira apa ya pengertian guru itu? Guru itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih ya Teh Enci. Baiklah teman-teman semua, kita sekarang akan membahas tentang peran guru atau sosok guru itu seperti apa ya? Nah, secara umum pengertian seorang guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Jadi guru itu bukan hanya sosok sebagai memberi mata pelajaran saja, betul. tetapi seorang guru itu harus bisa memberikan pendidikan dan juga memberikan edukasi di luar dari pembelajaran. Jadi bukan hanya memberikan materi pelajaran saja, tetapi seorang guru itu harus bisa mendidik, terus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Nah, mungkin seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Henci bagaimana? Oke, betul ya, sangat menarik apa yang dikatakan oleh Bu Martini, bahwa seorang guru itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi harus mendidik dari segi sikap, ya, kedisiplinan, karena itu merupakan poin penting agar pertumbuhan seorang anak itu baik ya. Betul. Oke. Nah, menurut saya juga sama seperti itu ya Bu. Jadi guru itu bertanggung jawab untuk membimbing, mengevaluasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada peserta didik, mungkin adalah salah satu tugas guru. Ya, betul, seperti itu. Oke, mungkin itu ya pengertian guru. Dan selanjutnya peran guru. Nah, boleh ya. Kalau misalkan selain guru juga bertugas untuk mendidik, guru juga ada nih suatu perannya ya. Iya, betul. Jadi guru itu ada dikelompokkan menjadi 3 ranah. Ya, yang pertama yaitu peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran. Jadi kita selama di sekolah, seorang guru itu bukan hanya di sekolah saja, betul. tetapi menjadi seorang pendidik itu bisa dilakukan di mana saja. Betul. Mau di madrasah, mau di lingkungan, terus mau di tempat ibaratnya tempat lokasi atau tempat ruangan yang bukan dinamakan sekolah, tetapi kalau misalkan kita mendidik, mengajarkan, itu pun bisa disebut menjadi seorang guru. Iya. Jadi guru itu bukan hanya di sekolah saja ya. Betul. Seseorang yang memberikan ilmu ya, itu termasuk guru. Ya, seperti itu ya. Itu kan yang tadi yang pertama itu aktivitas pengajaran ya, dan administrasi pendidikan. Yang keduanya itu adalah peran guru dalam diri pribadi atau self-oriented. Nah, jadi kita harus sadar dengan kalau kita menjadi seorang guru itu kita harus bagaimana? Iya, betul. Terutama kalau misalkan mempunyai peserta didik atau siswa-siswa anak didik kita harus memberikan contoh yang baik. Iya, betul. Bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, karena seorang guru itu adalah sosok yang dicontoh dan ditiru. Jadi bagaimanapun kita melangkah atau apapun yang kita kerjakan, kita harus mempertimbangkannya. Iya, betul ya. Dan yang terakhir ada ini dari sudut pandang psikologis ya. Jadi menjadi seorang guru itu bukan hanya kita mengajarkan tentang materi saja, betul. tetapi kita pun harus mengerti tentang psikologis. Bagaimana kita berhubungan baik dengan anak-anak, karena suatu
pembelajaran itu kalau misalkan kita menyampaikannya dengan baik dan anak merasa senang, maka pembelajaran pun mungkin akan jauh lebih baik dan berhasil. Iya. Nah, Iya, betul. Itu ya. betul sekali. Betul ya teman-teman, yang dikatakan oleh Bu Martini bahwa peran guru itu sangat banyak ya. Jadi segala sesuatu hal yang guru kerjakan itu harus dipertimbangkan dulu. Betul ya Bu? Betul Ya, sekali. karena guru itu digugu dan ditiru Ditiru. ya. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maupun di sekolah atau di luar ya, harus dipertimbangkan dulu ya, karena itu bisa menjadi contoh ya. Kalau gurunya juga melakukan hal yang tidak baik, mungkin akan mencontoh Iya. peserta didik juga. Makanya ya, kita harus sebagai guru harus melakukan pelatihan yang baik ya, Iya. dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Selanjutnya, barusan kan itu adalah peranan guru ya, Teh Inci. Iya, betul. Kalau menurut Teh Inci nih, kalau peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan pendidikan itu seperti apa? Oke ya, jadi di sini peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan. Ya. Jadi kalau tadi dari sudut pandang mungkin umumnya ya, umumnya guru itu harus seperti apa. Nah, sekarang dari segi pendidikannya, pengajaran dan administrasi di Administrasi, sekolah iya. ya. Seperti itu. Oke, di sini salah satunya guru itu salah satu wakil masyarakat di sekolah. Artinya, jadi guru itu berperan sebagai pembawa suara dan dari masyarakat dalam pendidikan ya. Jadi apapun hal yang berhubungan dengan sekolah ya, maupun orang tua siswa atau siswa itu sendiri, itu bisa menjadi. Jadi di sini kan guru itu sebagai pendidik ya. Nah, yang berperan membawa suara dan masyarakat dalam pendidikan. Jadi, apapun yang guru lakukan, sesuatu hal yang guru tanamkan kepada peserta didik itu juga bisa dilihat oleh masyarakat. Makanya sekarang banyak masyarakat yang atau orang tua ya, orang tua siswa yang mengatur pembelajaran di sekolah. Nah, itu salah satu tantangannya ya. Jadi, di dunia sekarang malahan di zaman sekarang mungkin orang tua itu lebih ikut campur terhadap pembelajaran di sekolah ya gitu. Dan banyak juga yang menjadi seorang guru itu menjadi tokoh masyarakat juga. Nah, betul, ya, karena iya. menurut masyarakat luas adalah figur seorang guru bisa menjadikan seorang pemimpin bagi di lingkungan Iya, masyarakat. betul. Gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi yang tadi ada dua persepsi ya gitu. Jadi kalau di sekolah apapun yang dilakukan guru itu juga harus menjadi berhati-hati ya gitu, karena dilihat juga oleh masyarakat. Nah, adapun dari segi tadi kebaikannya juga ya. Jadi karena kita seorang guru pasti kita lebih dihormati oleh masyarakat juga. Nah, gitu ya dari segi pengajarannya. Jadi yang seterusnya itu penegak disiplin ya. Jadi guru itu harus menjaga agar peserta didik melaksanakan kedisiplinan ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dimulai dari mana ya? Dimulai dari pengajaran di sekolah, berkolaborasi dengan orang tua. Itu juga menjadi salah satu ya pengajaran yang baik, mencapai suatu tujuan pembelajaran yang semua orang inginkan gitu ya, dari kepala sekolah, guru maupun orang tua. Seperti itu. Yang seterusnya itu pemimpin generasi muda. Artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan gitu ya. Melalui cita-cita peserta didik ya, akan menjadi seperti apa. Nah, guru juga harus mengarahkan. Bahwa peserta didik ini kemampuannya dalam segi apa, akademik atau non akademik, itu juga bisa diperhatikan oleh guru dan orang tua juga ya, karena membantu orang tua peserta juga didik penting untuk menemukan jati dirinya untuk kedepannya ya. Jadi saling berkolaborasi antara guru dan orang tua itu penting, karena kalau guru saja itu tidak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan tadi ya. Dan kalau orang tua saja gitu pengajarannya di rumah saja, itu juga nanti tidak akan kurang berhasil iya betul, kurang karena maksimal. betul
karena apa ya, tidak mengikuti pengajaran yang ada di kurikulum sekolah seperti itu ya. Kalau misalnya anak tidak sekolah gitu ya, tidak belajar di kelas seperti itu. Lalu ini yang terakhir ya, jadi guru juga sebagai penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat ya. Jadi di lingkungan masyarakat pun itu guru sangat penting ya, sebagai tidak hanya mengajarkan peserta didik, akan tetapi menjadi orang yang penting di masyarakat dari segi tadi perkembangan zaman dan teknologi. Karena sekarang itu serba teknologi ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi informasi apapun didapatkan dari teknologi. Nah, guru juga bisa mengajarkan, memberitahu kepada masyarakat bahwa teknologi itu sangat penting ya. Jadi Tapi seorang guru pun menjadi bagian dari lingkungan masyarakat untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi kepada iya masyarakat. betul seperti itu ya. Nah, di sini ada nih Teh Inci, dari sudut pandang secara psikologis guru itu berperan seperti apa? Jadi bukan hanya sebagai di pendidikan, Iya. tetapi sudut pandang secara psikologis pun guru itu sangat banyak perannya. Iya, Nah, betul. di antaranya nih, Iya. yang pertama ya, seorang guru bisa jadi seniman loh. Oh iya. Nah, kenapa seorang guru bisa menjadikan seniman? Karena di dalam hubungan antar manusia itu kan pastinya tidak luput ya kita dari karya. Iya betul. Betul? Nah, jadi orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antara manusia itu, khususnya dengan para peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Jadi kita bisa menjadi seorang seniman yang dekat dengan peserta didik, yang bisa memberikan berbagai keceriaan atau inovatif dalam pembelajaran gitu ya. Di samping materi pembelajaran, tetapi dari segi psikologis pun seorang guru harus berperan. Iya. Jadi harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, Betul sekali, Bu. Guru itu harus bisa menjadi seorang seniman. Terus yang kedua, membentuk kelompok atau grup builder, yaitu mampu membentuk, menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembelajaran, lebih menarik kalau misalkan secara berkelompok. Iya betul. Nah, jadi kalau misalkan berkelompok kita bisa tahu ya bagaimana karakter teman-teman kita, atau misalkan karakter peserta didik satu sama lain, bisa saling mengenal ini dari sudut pandang secara psikologis. Iya. Terus yang ketiganya ada ini catalyst agent atau inovator, yaitu guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi membuat suatu hal yang baik. Nah, suatu pembaharuan di sini adalah inovasi. Iya betul. Ya, kita di zaman sekarang itu harus banyak melakukan inovasi, terutama di bidang pendidikan. Karena apa? Tidak mudah kita melakukan suatu pembelajaran di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi. Iya, betul. Kalau kita tidak mengikuti zamannya, maka kita nanti dalam melakukan inovasi pembelajaran pun tertinggal. Iya, betul sekali. Apa yang tadi dikatakan sama Teh Inci, harus melek teknologi, terus harus bisa menguasai teknologi. Karena betul sekali, kalau misalkan sekarang seorang guru itu tidak melek teknologi, maka akan susah untuk melakukan pembelajaran yang berinovasi. Nah, ini yang terakhir nih Teh Inci. Sebagai apa coba? Apa nih? Petugas kesehatan mental. Oh iya ya, nggak hanya dokter saja berarti ya? Betul. Tetapi seorang guru pun harus bisa menjadi petugas kesehatan mental nih. Artinya itu guru bertanggung jawab terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Iya. Misalkan contohnya begini, kita dalam pembelajaran ada anak itu yang selalu tidur aja. Betul. Ya. Nah, sebaiknya kita banyak kasusnya ya Bu ya? Jangan memarahi dulu. Iya betul. Kita jangan memarahi dulu, kita harus tanya dulu sebab akibatnya, kenapa anak itu bisa kok di kelas selalu mengantuk gitu ya. Kita harus melakukan pendekatan, melakukan observasi lah, ini anak kenapa, apakah di rumahnya memang pekerjaannya berat mungkin. Betul sekali. Sepulang sekolah mungkin membantu orang tuanya berjualan, atau misalkan mengasuh adiknya, atau misalkan karena
tidurnya selalu malam atau bagaimana ya. Nah, Iya. itu adalah salah satu tugas peran sebagai guru itu dalam psikolog itu bisa mendalami kebutuhan peserta didiknya. Betul sekali. Jadi jangan hanya menjadi seorang pengajar yang profesional dalam mata pelajaran, tetapi Betul. seorang guru itu harus bisa menjadi pendamping peserta didik dalam bidang hal apapun. Iya, betul Nah, sekali. mungkin seperti itu kalau pembahasannya. Nah, untuk kesimpulannya mungkin Teh Enci bagaimana Oke, nih? baik ya. Menarik ya teman-teman yang tadi dibahas oleh Bu Martini, bahwa betul sekali ya, dari sudut pandang yang tadi yang pertama ya secara umum, terus dari segi masyarakat, dari segi pengajaran, kurikulum, dan yang tadi ada juga dari segi apa Bu? Hubungan dengan psikologis. Ya, hubungan dengan psikologisnya. Karena itu sangat penting dalam pembentukan mental peserta didik ya. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya pembahasan mengenai guru dan tugasnya dalam sudut pandang psikologis. Untuk kesimpulannya, di sini saya akan membacakan kesimpulannya bahwa dalam sudut pandang psikologi, guru adalah agen perkembangan yang memainkan peran kunci dalam membentuk individu yang sehat secara emosional, mandiri, kompeten secara sosial. Tugas guru mencakup aspek akademik, emosional, dari sosial yang saling mendukung sehingga mereka berkontribusi pada pembentukan individu yang utuh ya. Jadi seperti itu Bu ya. Betul sekali. Jadi guru itu menurut pandang psikologi yang tadi harus membentuk peserta didik dari emosional ya, dari Betul. emosional juga kemandiriannya, Betul. kedisiplinannya. Betul Jadi sekali. tidak hanya kita mengajarkan ilmu-ilmu alam, ilmu matematika di kelas, mengajarkan baca tulis Betul. ya, seperti itu, tapi mencakup keseluruhan. Betul sekali. Makanya guru itu tidak berhenti untuk belajar ya. Seperti itu. Semakin perkembangan zaman meningkat, maka guru juga harus semakin melek pembelajarannya. Betul. Gitu ya, dari segi tadi teknologi. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Iya, Menarik ya. menarik ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami mengenai pembahasan yang tadi kita bahas. Semoga ada manfaatnya dan bisa bertemu lagi dengan kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.